49. Polyethylene tereftalat atau PET merupakan polimer yang sering digunakan sebagai serat pakaian atau botol produk minuman. Rumus umum PET sebagai berikut. Ditanyakan monomer penyusun PET. Oke, ini tentang polimer. Nah, sebelumnya ingat dulu nih, PET termasuk jenis polimer kondensasi. Jadi dari proses pembentukannya, polimer ada dua. Ada polimer adisi sama polimer kondensasi. Kalau adisi, monomernya harus punya rangkap. Tapi kalau polimer kondensasi, monomernya ini harus punya gugus fungsi. Karena nanti akan melepaskan molekul kecil. Misalnya air. Nah, otomatis monomer yang nggak punya gugus fungsi udah pasti salah. Yang A ini ada etena, ini nggak ada gugus fungsinya ya. Ini salah. Ya. Yang lain punya gugus fungsi semua. Terus PET dari jenis monomernya merupakan jenis copolimer. Copolimer ini monomernya beda jenis gitu. Monomer dua jenis. Jadi nggak cuma satu aja. Kalau satu aja namanya homopolimer. Oke, jadi kalau yang cuma satu jenis monomer, ini juga salah. Yang dia salah. Nah, jadi kemungkinannya B, C, atau E. Nah, terus yang benar gimana? Oke, pertama kita lihat. Ini COO, ini COO. Nah, ini adalah satu monomernya. Terus CH2, CH2, ini juga satu monomer lagi. Intinya ini. Nanti ada gugus yang dilepas misalnya air. Pembentukan PET dari asam tereftalat ini asam tereftalat dan etilen glikol. OH ini akan lepas, H ini juga lepas. Mereka berdua lepas, gabung jadilah molekul air, inilah yang dilepaskan. Melepas molekul kecil, umumnya air. H ini juga lepas, OH juga lepas. Jadilah polyethylene tereftalat. Oke, jadi PET ini monomernya adalah asam tereftalat dan etilen glikol ya. Jawabannya yang C. Ini asam tereftalat, ini etilen glikol. Akan melepas molekul kecil H2O. 50. Diketahui nomor atom unsur Na, Mg, dan Al masing-masing 11, 12, dan 13. Ditanya urutan jari-jari kation yang tepat. Oke, kita bikin konfigurasinya dulu. Na 11 281 ya. Ketika jadi Na plus ini berarti ngelepasin satu elektron. Nah, satu ini yang paling belakang dilepas. Jadilah konfigurasinya 28. Mg 12 282
jadi Mg2+, berarti ngelepasin 2 elektron. Ini dilepas. 28 juga. Al13 283 jadi Al3+, ngelepasin 3 elektron, tinggal 28 juga. Nah, berarti ini elektronnya sama semua nih, sama-sama 10. Apakah jari-jarinya sama? Jawabannya enggak. Jadi untuk jumlah elektron yang sama, jari-jari anion lebih besar daripada jari-jari atom yang normal, yang tanpa muatan, lebih dari jari-jari kation atau ion positif. Anion itu ion negatif, kation itu ion positif. Atau bisa dibilang, kalau jumlah elektronnya sama, makin gede muatan negatifnya, makin gede juga jari-jarinya. Tapi sebaliknya, makin gede muatan positifnya, malah makin kecil jari-jarinya. Berarti untuk Na+, Mg2+, dan Al3+, jari-jari Na+ lebih gede daripada jari-jari Mg2+, lebih gede daripada jari-jari Al3+. Atau kalau misalnya ada yang normal nih, neon itu 10. Maka neon lebih gede juga jari-jarinya. Kalau yang negatif, misalnya F-, lebih gede lagi jari-jarinya. O2- lebih gede lagi jari-jarinya. Ya, kayak gini. Makin gede muatan negatifnya, makin gede jari-jari. Makin gede muatan positif, malah makin kecil jari-jarinya. Dengan catatan, jumlah elektronnya harus sama. Jadi jawabannya yang A. Oke, next. 51 dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar. Makin banyak PeB, makin polar. Berarti kita cari yang PeB-nya paling banyak dari masing-masing molekul di sini atau senyawa di sini. Nah, caranya gimana? Akan sangat membantu kalau misalnya teman-teman ingat golongan masing-masing unsur di sini. Karena nggak dikasih tahu nih nomor atomnya berapa aja. Jadi ingat golongannya. Karena golongan akan menentukan elektron valensi. Tapi kalau golongannya lupa, kayaknya mending skip aja. Soalnya tanpa ngerti golongan, kita nggak bisa ngerti ini ada PeB nggak, kayak gitu. Gua ingetin lagi, berilium ini golongan 2A. Beli mangga campur sisak bagi rata, golongan 2A ya. Boron golongan 3A. Golongan 3A itu Bang Ali ganteng intelektual. Karbon golongan 4A. Chelsea genit seneng playboy. Nitrogen golongan 5A. Nembak pacar asal sabar bisa. F golongan 7A. Fanta, Cola, bir idaman hati. Oke, jadi golongan ini menyatakan elektron valensinya ya. Kita bikin struktur Lewisnya dari yang A, Bf2. Berilium ngiket 2F. Nah, padahal kita ingat nih, berilium adalah golongan 2A. Dia cuma punya 2 elektron valensi. Dan dua-duanya kepake buat berikatan sama F. Berarti dia udah nggak punya PeB lagi dong. Maka ini adalah senyawa yang non-polar. Simetris dan nggak ada PeB. Bf3. Boron, golongan 3A, punya 3 elektron valensi. Dan 3-3-nya dipakai berikatan. Berarti udah nggak ada PeB, ini juga sama non-polar. CF4.
Karbon ngiket 4F. Karbon golongan 4A cuma punya 4 elektron valensi, dan 4-4-nya juga sama dipakai berikatan, jadi nggak ada lagi PeB-nya. Non polar juga. NF3, N ngiket F sebanyak 3. Padahal N ini golongan 5A. Golongan 5A itu punya 5 elektron valensi. Dipakai berikatan cuma 3. Berarti masih ada 2 lagi dong, atau 1 pasang. Inilah 1 pasang elektron bebas. Dan karena ada PeB-nya, NF3 adalah senyawa yang polar. F2, oke, F2 ini diatomik. Semua diatomik pasti non-polar. Karena udah pasti simetris. F2, Cl2, Br2, I2, H2, N2, O2, semua yang diatomik pasti non-polar. Jadi jawabannya yang D ya. Satu-satunya yang punya PeB atau satu-satunya senyawa yang polar, NF3.